Shalom, selamat pagi semua saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kita lanjutkan kontekstual Bible reading kita. Selanjutnya pada pagi hari ini masuk di Filipi pasal yang ketiga. Dipersilahkan. Filipi pasal 3. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus, dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jika lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena keluargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Ya, terima kasih. Dari Filipi 3 ini beberapa hal yang banyak hal yang kita bisa pelajari. Ya. Jadi kalau di ayat 1 ini awal dari apa yang dikatakan Paulus bahwa mari kita bersukacita di dalam Tuhan gitu ya. Kemudian di ayat 2 sampai yang ke-6 Paulus memperingatkan jemaat di Filipi untuk hati-hati, waspada terhadap anjing-anjing, pekerja-pekerja jahat, penyunat-penyunat palsu yang bermegah pada hal-hal yang lahiriah, ya, yang duniawi, kesuksesan, karier yang gemilang, melakukan dan taat hukum Taurat. Perlu diperhatikan di sini, bukan kita tidak boleh sukses, tidak boleh karier yang gemilang, tetapi bermegah, ya, bermegah atasnya itu sebaiknya tidak, ya, karena kalau bermegah di dalam hal semuanya itu akan berakhir pada kebinasaan. Bermegah itu artinya bermegah pada kesuksesan kalian itu kita menjadi sombong, ya, tetapi hati-hati, ya, jangan kita menjadi seperti itu, ya, dan melakukan taat hukum Taurat itu
ibadah yang ritual, yang liturgis, yang ritual ya, secara ritual biar dipandang manusia dia lebih rohani gitu ya. Itu Paulus memperingatkan jemaat di Filipi seperti itu. Jadi kemudian pada ayat 7 sampai 8 di ayat sebelumnya kita lihat bahwa Paulus ya secara lahiriah dia lebih dari semuanya itu, ya lebih dari orang-orang yang lain, bahwa dia di dalam melakukan hukum Taurat tidak bercacat, dia penganiaya jemaat, dia orang Farisi yang begitu militan ya. Tetapi setelah mengenal Tuhan Yesus, Paulus menganggap rugi segala hal yang telah dilakukannya dulu, ya bahkan menganggapnya sampah, tidak berguna. Karena apa? Karena pengenalan akan Kristus Yesus lebih mulia daripada semuanya. Itu yang dirasakan Paulus ya. Kemudian di ayat 9 sampai 10 di sana Paulus mengenal Tuhan Yesus dengan benar ya. Bukan dengan kebenarannya sendiri karena mentaati hukum Taurat ya. Jadi kalau dulu Paulus merasa bahwa saya benar karena saya melakukan hukum Taurat dengan tidak bercacat, tetapi sekarang sudah sangat berbeda, pengertiannya sangat berbeda ya. Jadi mengenal Tuhan Yesus dengan benar ya. Bukan dengan kebenarannya sendiri karena mentaati hukum Taurat, tetapi dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan ya. Di sini yang perlu digarisbawahi, anugerah Allah ya, yang Allah anugerahkan kepada kita berdasar kepercayaan hanya oleh iman ya. Nah, kerinduan Paulus untuk mengenal Kristus melalui jalan penderitaannya, ya ini di ayat 10 ya. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Jadi kerinduan Paulus untuk mengenal Kristus melalui jalan penderitaannya dan mengalami Kristus melalui kuasa kebangkitannya. Ya. Di ayat 11 supaya apa? Supaya supaya Paulus beroleh kebangkitan dari orang mati, dalam artian mendapatkan hidup kekal ya, memperoleh kekekalan. Nah, di ayat 12 sampai 15 ya, di sana Paulus katakan bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya ya. Kalau aku dapat juga menangkapnya karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian, dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Jadi di sini Paulus bekerja keras ya untuk memperoleh semuanya itu. Jadi dia mengejar kebenaran itu dan melupakan apa yang di belakangnya dan mengarahkan diri pada apa yang di hadapannya. Jadi kita lihat di sini bahwa Paulus itu penuh dengan penderitaan pada saat dia mengikut Kristus ya. Secara manusia, mungkin dia merasa, aduh kok berat ya, terus aku tak balik aja ke yang lama ya. Tapi enggak, Paulus melupakan apa yang di belakangku, yang dulu, yang karirnya yang gemilang ya, yang dia sukses ya di dalam karirnya, tetapi dia melupakan semuanya itu dan mengarahkan diri pada yang di hadapannya. Dan dia berlari untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah di dalam Kristus Yesus ya. Itu. Kemudian di dalam ayat 17 sampai 21
Ya, di sini dikatakan saudara ikutilah teladanku, ya, dan perhatikanlah mereka, yaitu hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Jadi Paulus di sini mengajar kepada kita untuk meneladani dia, ya, meneladani Paulus untuk hidup benar di dalam Kristus, ya, bahwa tujuan hidup kita bukanlah hal-hal duniawi yang berakhir pada kebinasaan, ya. Nah, amanat teksnya, jangan bermegah pada hal-hal yang lahiriah, pada hal-hal yang duniawi yang berakhir pada kebinasaan, tetapi bermegahlah pada hal yang bersifat kekekalan, bermegah dalam Kristus, mengenal Kristus melalui jalan penderitaannya, dan mengalami Kristus melalui kuasa kebangkitannya. Berlari-lari pada tujuan, ya. Tujuannya apa? Yaitu panggilan surgawi dari Allah di dalam Kristus Yesus, kekekalan, ya. Nah, aplikasinya, marilah kita bermegah di dalam Kristus, mengenal Kristus melalui jalan penderitaannya, dan mengalami Kristus melalui kuasa kebangkitannya, agar pada waktunya kelak kita memperoleh kekekalan, memperoleh kemenangan, memperoleh kemuliaan bersama dengan Yesus. Amin. Terima kasih untuk semuanya, kiranya ini menjadi berkat buat kita semua. Ya, puji Tuhan, terima kasih. Kita sambut dengan satu lagu Yesus Kau Kebenaran. Kita masuk dalam doa dan mengucap syukur. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku, Kau memberi
mengucap syukur karena perjumpaan dengan Yesus Kristus dan panggilan di dalam Yesus Kristus, yaitu panggilan surgawi. Kita terus mengucap syukur buat Tuhan yang sudah memberi kesempatan melayani. Kita bersyukur bersama-sama. Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu, dan kami mengucap syukur Tuhan buat kasih karunia-Mu. Dan kami ada di dalam Yesus Kristus dan diberi kebenaran-kebenaran yang sejati yang kami harus ikuti. Kami mengucap syukur Tuhan buat panggilan surgawi yang kami harus lakukan, yang kami harus kejar, berlari-lari pada tujuan itu, yaitu panggilan surgawi. Tuhan, terima kasih semua orang yang sudah diberi kepercayaan Tuhan melayani, baik di anak-anak siswa, mahasiswa, alumni gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Kami mengucap syukur. Terima kasih.